warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberi kesehatan sehingga kita dapat melakukan wawancara pagi ini. Kedua kalinya, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya, kita di sini dari Prodi Ekonomi Syariah Stai Atanwir semester 2. Kita akan melakukan wawancara tentang bisnis digital, memenuhi mata kuliah manajemen, pengantar manajemen. Langsung saja, narasumber kita bernama Winda Nur Hasanah, alamat Dusun Dono, RT 3 RW 1, Desa Temu, Kecamatan Kanor. Bisnis online yaitu produk NASA. Kalau awal mulai bisnis NASA itu sebetulnya ya dulu karena PT Natural Nusantara itu kan sudah berdiri belasan tahun. Saya sudah kenal produk-produknya itu mulai dari saya zamannya Alia, tapi belum berminat untuk bergabung. Lalu setelah menikah, melihat prospeknya sangat bagus sekali, apalagi di pedesaan yang notabene itu masyarakatnya suka perawatan tapi nggak mau mahal-mahal di salon, nggak mau ribet. Kemudian saya lihat ada banner di desa sebelah kok menerima pendaftaran distributor NASA. Kemudian saya datang ke situ, langsung saya daftar, saya gabung jadi member. Kalau NASA perkembangannya dari awal saya gabung mulai sekarang itu alhamdulillah perkembangannya selalu mengalami peningkatan gitu. Setiap bulan itu omsetnya selalu naik. Jadi semakin hari itu semakin meningkat, semakin bagus di pasarannya. Kemudian juga untuk dalam hal NASA ini kan tidak hanya menjual produk, tetapi juga kan dia berbisnis. Jadi dia itu seperti sistem jaringan. Dan alhamdulillahnya jaringan saya itu juga di bawahnya sudah ada beberapa distributor yang aktif. Jadi lumayan lah peningkatan yang signifikan dari bulan ke bulan. Kalau saya imbang. Jadi di online saya di setiap sosial media yang saya punya itu pasti saya uploadnya NASA. Kemudian kalau offline itu saya juga iya. Jadi ketika saya pergi berkunjung kemana, misalnya saya ke alun-alun Bojonegoro atau misalnya saya ada event apa, silaturahmi apa, saya pasti selalu membawa satu atau dua produk. Jadi selain online, offline juga saya jalan. Kalau ini bicara nominal ya, maksudnya berapa ratus gitu ya. Kalau omsetnya itu per bulan kurang lebih kalau NASA keseluruhan itu kayaknya sekitar, kalau segini-segininya nih ya, segini-segininya mungkin sekitar 500-an lebih. Kalau rame-ramenya satu bulan itu berapa ya? Saya nggak pernah menghitung rupiahnya soalnya. Ya mungkin sekitar 1 juta lah, kurang lebih 1 juta. Kalau produk NASA itu ya ini kecantikan iya, terus kesehatan juga iya. Terus juga ada peternakan, ada perikanan, terus juga nanti ada kayak agroteknologi gitu. Bahkan sekarang diperbarui lagi itu ada produk-produk rumah tangga kayak misalnya pembersih lantai, pembersih kamar mandi, terus racing power machine yang buat ngiritin bensin itu. Banyak sekali produknya NASA. Kurang lebih itu ada sekitar 200 produk. Jadi kalau misalnya dia kok gabung NASA sampai nggak bisa jual produk, itu ya gimana ya? Kalau menurut saya itu orangnya aja yang nggak bisa jualin. Soalnya apa?
dari skincare aja itu udah macam-macam banyak. Terus kebutuhan rumah tangga, kecap pun ada, madu ada. Jadi semakin banyak produk itu semakin banyak kesempatan untuk closing. Memilih produk NASA atau enggak? Kan produk-produk kenapa Anda memilih? Kalau alasan saya memilih bisnis NASA, satu, ketika NASA itu dia misalnya nih ya, saya adalah seorang leader, saya adalah seorang manajer. Kemudian apa namanya? Ketika saya merekrut anggota baru, ketika saya merekrut member baru, itu saya sama sekali sepeser pun nggak dapat uang gitu. Jadi saya nggak makan uang member dong. Ataupun juga NASA. Yang kedua, itu kalau di NASA dia kan pendaftarannya murah, relatif murah. Saya bilang apa murah? Karena di NASA itu cuma 200.000, kita dapat 3 produk plus katalog plus beberapa buku panduan. Dan 3 produk itu bisa kita jual lagi. Jadi kalau menurut saya uang 200.000 itu murah. Alasan saya yang kedua itu murah itu tadi. Kemudian yang ketiga, produknya itu banyak. Jadi kesempatan closing itu banyak. Misalnya kita nggak bisa jual bedak ini, kita nggak bisa jual bedak ya, ini kan mahal. Kita bisa jual sabun. Kalau kita nggak bisa jual sabun, kita bisa jual ini yang lebih murah. Kita nggak bisa jual produk kesehatan, kita bisa jual produk rumah tangga. Nggak bisa jual itu, bisa jual produk-produk yang lain. Jadi apa namanya? Kalau di beberapa bisnis yang lain itu produknya sedikit, kalau di NASA itu banyak. Makanya saya milih NASA. Selain NASA, apa ada bisnis online lain? Ada. Saya bisnisnya selain NASA itu saya ada bisnis Lemonisa, kemudian ada bisnis Smart Habis, kemudian saya juga ada bisnis sepatu, sandal, pakaian dalam, obat kutu dan lain-lain. Banyak sebetulnya. Cuma memang fokusnya saya, terkenalnya saya di luaran itu Winda ya NASA. Gitu. Lemonisanya baru, Smart Habisnya itu enggak seberapa ngerti orang. Tapi kalau orang ngerti saya itu pasti ngertinya NASA. Yang Lemonisa itu produk sendiri? Bukan, kalau Lemonisa itu produknya Lemonisa dari apa namanya? Saya kenalan sama Lemonisa itu udah lama, cuma saya gabungnya baru. Lemonisa itu kan khusus untuk sari lemon sama madu lemon. Bukan produk saya. Sama, sistemnya juga sama, jaringan seperti NASA, cuma produknya yang beda. Ya. Duit segitu buat gabung NASA ke opo ada yang beli kah atau gimana kan udah. Tapi saya yakin ketika saya sudah gabung pasti ada kesempatan untuk closing. Saya itu awal gabung NASA, terus apa namanya? Saya buktiin sama suami kalau saya belum bisa laku. Itu Ramadan. Saya Ramadan sambil gendong anak ke rumah tetangga. Bawa pasta gigi. Saya awal gabung itu bawa nyetok pasta gigi 5. Jadi saya bawa pasta gigi, terus apa namanya produk-produk yang ada di paket pendaftaran itu, bawa Sunpro, bawa Propolis, bawa Grace, bawa Green Star. Saya keliling ke rumah tetangga-tetangga sebelah. Kayak sales betul. Saya sambil gendong anak. Saya bilang pokoknya pulang harus dapat uang. Alhamdulillah 5 pasta gigi ludes. 5 pasta gigi langsung dibeli. Grace langsung sorenya ada yang order. Alhamdulillah. Awal saya apa namanya gabung NASA itu poin saya sekitar 90 poin. Itu permulaan yang bagus. Baru daftar 1 bulan dapat 90 poin, dapat banyak sekali produk. Itu luar biasa sekali. Saya awal gabung lo udah bisa jualin ini juga sabun, padahal mahal. Udah bisa jualin lip cream, udah bisa jualin susu. Saya awal susu ini, susu kedelai ini, awal saya gabung. Karena apa? Satu tekad harus kuat. Kalau kita jualan, kita nggak boleh punya prinsip, nanti yang beli siapa? Nanti kalau nggak laku gimana? Nggak ada jualan prinsip kayak gitu, nggak akan maju. Yang penting yakin. Yang penting yakin. Yang penting promosi online, offline. Nggak usah apa ya? Nggak usah sungkan gitu buat promosi. Nggak usah malu. Intinya kita pede aja. Wong yang kita jual itu barang yang halal. Yang kita jual itu berbepom. Jadi nggak usah ragu-ragu. Wong mereka aja loh di apa yang jual barang-barang yang tidak baik menurut negara, tidak baik menurut agama aja pede-pede aja. Apalagi kita produknya bagus-bagus gitu. Jadi alhamdulillah
awal saya gabung sampai sekarang, dulu saya sempat lama ya ndak dapat distributor. Kalau di NASA itu sebetulnya tidak diwajibkan untuk punya member, itu ndak. Cuma karena saya bosen jualan, saya pengen mencoba bisnisnya, apa namanya, jaringan, pengen mengembangkan jaringan. Jadi saya ngerekrut member. Saya bilang sama anak-anak, saya ngerekrut member itu, "Dok, kamu punya modal ndak?" Dia juga, "Kamu punya modal ndak? Kalau kamu nggak punya modal, kamu tak pinjemin ndak apa-apa. Aku nggak ngasih, tak pinjemin." Ada 3 anak saya, 3 ya, bukan Fitri, yang lain lagi, anak Kepoh Baru juga. 3 itu tak pinjemin modal. Kamu punya uang berapa? 100.000, tak pinjemin 100.000. Dalam jangka waktu 3 bulan iso balik. Saya bilang gitu, "Bisa mbak?" "Oke, nggak apa-apa, tak pinjemin 100.000, 3 bulan dia balik." Bahkan ada itu yang belum sampai 3 bulan, 1 bulan lo udah balik. Baru daftar NASA, gabung di saya, itu pagi, sorenya itu closing banyak. 2 minggu dia closing banyak sekali. Padahal yang closingnya itu loh remeh-remeh, sabun, pasta gigi, sampo yang harganya murah-murah. Tapi untungnya selisih harganya itu banyak, dia bisa ngembaliin ke saya. Itulah enaknya di NASA. Di NASA tuh ndak ada makan duit member, Ndo. Kamu lo punya member 1000 pun, kalau kamu ndak bisa jualan, nggak bakalan bisa sukses di bisnis ini. Bahkan ada juga banyak kok realitanya upline atau yang ngajak dia gabung di bisnis NASA itu, dia tuh apa namanya, disalip sama downline-nya. Jadi dia itu ngajakin, misalnya saya ngajakin Fitri kok jualannya lebih bagus, lebih apa namanya, lebih cepet, omsetnya naiknya lebih tinggi, saya bisa disalip sama dia. Jadi di NASA itu adil, nggak ngenakin yang di atas, enggak. Siapa yang mau berjuang keras, dia yang sukses duluan. Gitu kalau di NASA, enak pokoknya, Masya Allah. Terus di NASA juga kalau misalnya home sharing itu bisa ketemu sama orang-orang baru, dapat motivasi baru dari orang-orang yang sudah sukses di NASA. Bahkan kalau misalnya stokis, dia sudah stokis 1 bulan itu gajinya 10 juta. Itu dari jaringan, belum dari yang lain, belum dari keuntungannya dia jualan, belum dari reward dari perusahaan. Loh, itu bukan apa sesuatu yang tabu, karena itu sudah menjadi rahasia umum gitu. Kalau apa namanya, di bisnis itu pasti ada reward. Jadi kalau ada yang anti sama MLM, dia bilang, "Halah, MLM nguntungin yang di atas." Itu cara pikir yang kaku menurut saya. Karena MLM, kita gini aja lah, punya HP ya, HP itu butuh jaringan gak sih? Buat menghubungkan, butuh kan? Nah makanya, lah kamu beli sampo, kamu beli sabun di warung, itu kira-kira kamu nguntungin dirimu sendiri apa penjualnya? Penjualnya kan? Lah kalau misalnya kerja di perusahaan, yang untung yang makin kaya siapa? Apakah karyawannya? Bosnya kan yang makin untung. Nah kalau di NASA ini, siapa yang mau berjuang lebih keras, dia yang sukses duluan. Jadi selain jualan juga bangun jaringan, ngasih semangat tim supaya gimana nggak ngelokro. Banyak kok tim saya yang tergiur dengan bisnis lain, tapi saya mencoba, boleh dengan bisnis lain. Di NASA siapa bilang nggak boleh gabung di bisnis? Boleh, silahkan, tetapi jangan lupakan kamu menginvestasikan uang 200.000 itu jangan disia-siakan. Jalan bisnis lain, NASA harus tetap jalan gitu. Jadi jangan kok mengesampingkan satu bisnis untuk bisnis yang baru. Kalau saya sama anak-anak saya selalu bilang, pokoknya maksimalkan kerja kerasmu. Pokoknya telateni dulu apa yang sudah ada di hadapanmu, itu ditelateni. Nanti insya Allah berkembang dengan sendiri. Itu nggak nyangka sampai sekarang ini. Anak saya banyak, ada yang di Lamongan, ada yang di Tuban, ada yang di Bojonegoro sini juga banyak. Kalau NASA pokoknya is the best. Saya bukan promosi atau gimana, enggak. Cuma saya merasa nyamannya di NASA itu seperti itu. Kalau ada juga kan MLM yang lain yang kalau get member, get point, ya kan? Dapat member, dapat poin, dapat bonus. Kalau di NASA enggak ada. Dia gabung di saya itu 200.000, saya nggak dapat sepeser pun. Dia misalnya jual ini dapat untung berapa, saya tuh nggak pernah minta untungnya sama dia. Jadi keuntungan murni untuk distributor. Upline tuh sama sekali nggak.
Cuma poinnya si dia itu nantinya kan poinnya kan ikut di saya, maksudnya dia dapat poin, saya dapat poin, tapi kan saya nggak dapat bonusnya dia. Bonusnya kan bonus akumulasi poin saya sendiri, bukan bonus poinnya dia. Saya juga nggak dapat selisih harganya dia. Mau dia dapat keuntungan 1 juta pun misalnya jual banyak produk, saya sama sekali nggak dapat. Enaknya Dapat orang dapat duit, itu namanya MLM barunan, itu namanya money game. Kamu bayangin aja, kamu beli satu produk satu tok seumur hidup, terus kamu ngerekrut orang dibayarin, setiap orang kamu dapat 1 orang 3 juta. Itu kira-kira pekerjaan apa? Nggak jualan loh itu jual nama temen namanya. Itu kira-kira pekerjaan apa? Nah itu baru yang namanya nggak boleh. Tapi kalau kita jualan, kita sistem jaringan, itu sah-sah saja menurut saya. Kenapa dia bilang NASA MLM? Karena apa? Di NASA itu ada yang namanya upline, downline, begitu kan? Sistemnya beranak-anak, pohon anak. Sistem itu hanya berlaku poin, bukan uang. Hanya berlaku untuk poin. Jadi begini, saya distributor, saya punya upline. Kemudian poin saya itu masuk diakumulasikan ke upline saya. Dia anak saya. Terus si Fitri ini dapat poin misalnya 1 bulan ini Fitri dapat poin 150, saya dapat 200. Poinnya dia akumulasikan masuk di poin saya 350. Itu namanya bukan money game. Kalau money game itu kamu beli barang, kamu rekrut orang, kamu dapat gaji, padahal kamu nggak jualan. Kamu cuma rekrut orang-orang kok kamu dapat gaji jutaan. Nah itu pekerjaan apa? Saya dulu pernah mau terjerumus ke situ. Zaman dulu banget itu, saya masih ingat. Teman saya tuh kaget. Teman saya tuh sampai 1 bulan baru di situ lo bisa beli sepeda motor. Teman saya itu beda satu organisasi. Saya dulu kan apa namanya di sana di Pati itu kan siapa sih yang nggak kenal saya? Oh sombong. Kebetulan teman-teman organisasi saya itu yang kuliah di Jogja, di Surakarta, ikut perkumpulan kayak gitu. Ya Allah, kamu tau nggak? Dia tuh 3 bulan bisa beli mobil ini loh, apa sih? Mobil apa sih arahnya? Si kecil itu loh, panjang itu loh. Apa sih namanya? Mobil yang agak lumayan murah lah. Itu teman saya kuliah loh. Saya tuh kaget. Terus saya mancing, adik kelas saya itu ikut itu. Dia dalam waktu 2 bulan beli sepeda motor. Saya kan kaget, dari mana? Duit dari mana beli sepeda motor? Saya takutnya dia jualan narkoba. Saya diajakin ikut, ayo mbak ikut. Dia ngajakin saya dengan alasan, ayo ikut interview di hotel. Interview maksudnya untuk apa namanya, kerja gitu loh, jadi resepsionis hotel. Saya maulah gitu kan. Gak taunya di sana diajakin perkumpulan gitu, banyak banget orang. Apa namanya? Dia itu sistemnya apa? Beli satu tok 1.500.000 harganya. Produknya lo kecil, kristal apa gitu namanya saya lupa. Terus habis itu dijelasin, setiap dapat orang dapat 3 juta, dapat orang pantesan aja 2 bulan dia beli sepeda motor. Itu namanya nggak boleh, itu dosa kayak gitu. Karena apa? Itu dia permainan uang. Nggak boleh seperti itu. Dia nggak jualan, dia jual nama teman. Itu dosa. Nggak boleh. Itu masih bisnis kayak gitu masih jalan. Saya lihat anak-anak itu masih pada ikut bisnis kayak gitu. Masya Allah. Jangan sampai ya kamu. Ya, itu dosa. Nggak boleh. Dan sampai dulu dan kayak gitu. Itu hasil jualnya apa teman kalau kok ada ya? Saya tuh masih bingung sampai sekarang. Bosnya siapa gitu? Dari mana dia dapat? Di depan hotel itu loh yang dia bikin apa namanya perkumpulan kayak hotel udah nggak kepake terus dipakai sama mereka. Itu loh, mobilnya Alphard, Pajero, Fortuner, BMW dipajang di depan. Biar apa? Dia kepingin anak-anak. Saya nggak bohong, ada loh. Saya masih ingat tempatnya sampai sekarang. Masya Allah, hampir saja. Nah itu yang namanya MLM haram, itu MLM yang seperti itu. Tapi kalau kita jualan, kita dapat untung. Lambok pikir ya, misalnya kalau dipikir untungnya NASA kebangetan. Misalnya kamu pikir sabun, apakah dari perusahaan dia berapa dari perusahaan? Sabun deterjen lah katakan, Soklin gitu, dari perusahaan berapa? Turun lagi ke apa namanya agen berapa? Turun lagi ke warung-warung berapa? Apakah itu namanya MLM?
keuntungannya apa kita banget kan enggak. Saya tuh kadang nggak ngerti sama jalan pikiran orang lain, heran saya. Masya Allah, aneh gitu loh. Tolong dibedakan sistem jaringan sama sistem permainan uang. Tolong dibedakan. Kalau di NASA, Mbak Evilia ngerti ya? Evilia NASA, orang Sumber Ijo itu, dia tahu karena kalau anak-anakku pasti tak suruh belanjanya di Mbak Evi yang detik. Mbak Evilia itu upline-nya namanya Mbak siapa? Mbak Elinor Rosida. Daftarnya duluan Mbak Elinor Rosida. Mbak Evi lagi anak bisnis. Tapi sekarang Mbak Elinor Rosida itu loh masih manajer. Mbak Evi dia udah stop. Apa itu dosa? Enggak kan? Lah nek dia enak kan dek sing di atas, enggak mungkin kan Mbak Evi dia bisa nyari Mbak Eli. Mbak Eli itu bisa Mbak Eli. Mbak Eli sekarang sudah stop, sudah general manager. Dia sudah sementara masih manajer. Bawahnya dia tahu. Dan kalau seandainya jomplang ya, misalnya saya disalip dia lebih tinggi dari saya nggak dapat bonus dari poin dia nggak masuk di saya, enaknya masa jadi kalau dibilang multi level marketing haram, kamu kirimin aja iki yang pernah anak Amora kan yang bilang ke kamu, aku ngerti bocah loh. Iya, tapi aku nggak suka ketika ada orang anak bisnis lain jelek-jelekin bisnis orang lain di muka umum. Pesan untuk siapa ini? Iya, untuk kita yang masih Kalau belajar. pesannya untuk anak-anak zaman sekarang ya, kan sekarang berhubung saya juga kan pelaku bisnis. Kalau zaman sekarang gimana ya, anak-anak mahasiswa itu biasanya kalau disuruh jualan itu halah nanti. Anak-anak mahasiswa itu biasanya ya setahu saya, karena saya dulu juga pernah jadi mahasiswa, itu pasti mereka itu lebih tertariknya ke pergerakan aktif gitu. Kayak misalnya ikut pergerakan apa, ikut organisasi apa, tetapi mereka itu lupa untuk mempersiapkan masa depannya mereka nanti. Jadi pesan-pesan saya sih buat adik-adik mahasiswa, jangan pernah malu untuk memulai bisnis segini mungkin. Karena apa? Ketika nanti kita sudah dapat ijazah nih, misalnya strata 1, tetapi kita tidak mempunyai skill, percuma. Jadi asal skill mulai dari sekarang, apalagi adik-adik yang dari jurusan ekonomi itu harus memulai bisnis segini mungkin. Siapa tahu dengan kita mengasah bisnis online itu kan sepele, kelihatannya sepele, tetapi omsetnya itu banyak. Terus kalau kita memulai bisnis online dari mulai mahasiswa, kita mendapatkan ilmu manajemen dari kita kuliah, di bangku kuliah, itu bisa menunjang, sangat menunjang sekali. Bukan tidak mungkin ketika kita sekarang bergabung di bisnis tertentu, kemudian nanti kita bisa menciptakan bisnis sendiri. Jadi seperti itu. Berawal dari bisnis orang lain, siapa tahu kita bisa menciptakan bisnis sendiri. Kan kita bisa mengaplikasikan dari kita lihat jaringannya itu, kita bisa belajar, oh itu sistemnya begini ya, oh itu begini. Siapa tahu kita bisa punya produk, kemudian kita bisa membuat jaringan sendiri, kita nanti jadi bosnya. Enaknya entrepreneur itu di situ. Sekian dari kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.